Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama aku Naila Adistia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ketiga, yaitu tentang networking model. Materi ini penting banget buat kalian yang lagi belajar dasar-dasar jaringan komputer. Karena networking model ini menjadi dasar bagaimana perangkat di dalam jaringan bisa saling berkomunikasi. Jadi seperti biasa ya teman-teman, simak videonya sampai selesai. Oke, jadi apa sih networking model itu? Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data antar perangkat di dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model juga memberikan panduan bagaimana data bisa dikirim, diterima, dan juga diproses di dalam sebuah jaringan komputer. Sebelum adanya networking model, setiap vendor atau perusahaan membuat standar jaringan mereka masing-masing. Karena di setiap vendor itu memiliki sistem yang berbeda, maka komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda menjadi sulit dilakukan. Hal ini tentu menjadi kendala ketika ingin membangun jaringan komputer yang besar dan saling terhubung. Oleh karena itu, dibuatlah standar jaringan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat perbedaan sebelum dan sesudah adanya networking model. Di bagian kiri itu adalah chaos networking, yaitu kondisi sebelum adanya standar networking model. Pada kondisi itu, proses komunikasi jaringan masih tidak teratur dan tidak tersusun dengan jelas. Setiap proses seperti pengiriman pesan, pengecekan error, alamat server, dan kabel jaringan bercampur menjadi satu tanpa struktur yang jelas. Akibatnya jaringan ini menjadi sulit dipahami, sulit dikelola, dan berpotensi menimbulkan masalah, seperti tabrakan data atau kesalahan dalam proses komunikasi. Sedangkan di bagian kanan itu adalah modeled networking, yaitu setelah adanya networking model. Pada kondisi itu, proses komunikasi jaringan sudah tersusun secara sistematis dalam beberapa layer, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Dengan adanya pembagian layer itu, setiap bagian jaringan punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Jadi hal itu membuat sistem jaringan jadi lebih terstruktur, lebih mudah dipahami dan mudah dikelola. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan antara OSI model dan TCP/IP model. Networking model secara umum ada dua jenis, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Pertama, TCP/IP model. Model ini lebih sederhana dan lebih sering digunakan dalam jaringan komputer saat ini. TCP/IP model ini memiliki 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Yang kedua ada OSI model. OSI model ini memiliki 7 layer, jadi strukturnya lebih kompleks dibandingkan TCP/IP. Layer itu terdiri dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan juga physical. Nah, saat ini OSI model lebih sering digunakan untuk pembelajaran atau edukasi, sedangkan TCP/IP model lebih banyak digunakan dalam praktik jaringan dunia nyata. Sekarang kita akan membahas 5 layer dalam TCP/IP model. Nah, pada awalnya ini TCP/IP model ini hanya memiliki 4 layer, seperti pada gambar di sebelah kiri, yang terdiri dari application, transport, internet, dan network access. Namun, setelah perkembangan teknologi, model ini diupdate menjadi 5 layer agar lebih jelas dalam pembagian fungsinya, seperti pada gambar di sebelah kanan ya teman-teman, yang terdiri dari application, transport,
network, data link, dan juga physical layer. Yang pertama, application layer. Layer ini merupakan antarmuka antara pengguna dengan jaringan, tempat aplikasi berkomunikasi dengan jaringan. Yang pertama, application layer. Layer ini merupakan antarmuka antara pengguna dengan jaringan, tempat aplikasi berkomunikasi dengan jaringan. Yang kedua, ada transport layer. Layer ini bertugas mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Di dalamnya terdapat dua protokol utama, yaitu TCP yang lebih aman dan berurutan, serta UDP yang lebih cepat namun tanpa pengecekan kesalahan. Yang ketiga ada network layer. Layer ini berkaitan dengan IP address dan proses routing, yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirim data ke tujuan. Yang keempat ada data link. Layer ini berhubungan dengan MAC address atau identitas fisik perangkat serta FCS atau Frame Check Sequence yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan data. Yang terakhir adalah physical layer. Layer ini merupakan lapisan paling bawah yang berkaitan dengan media fisik jaringan, seperti kabel jaringan dan perangkat keras yang digunakan untuk mengirimkan data. Dalam proses pengiriman data di jaringan terdapat dua proses penting, yaitu encapsulation dan decapsulation. Yang pertama itu ada encapsulation. Encapsulation itu adalah proses membungkus atau memecah data dari layer paling atas ke layer paling bawah pada komputer pengirim. Yang kedua decapsulation. Sedangkan decapsulation adalah proses membuka kembali bungkusan data pada komputer penerima sehingga data tersebut kembali menjadi informasi yang utuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan materi pembelajaran lainnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!